Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk dosen kami yang terhormat Ibu Yarnita serta seluruh kawan-kawan kelas G Hukum Perikatan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perjanjian kredit bank. Namun sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri Adi Maulana, lalu ada Diana Alfionita, kemudian ada Widya Insani, kemudian ada Devina Wahdania, lalu Faren Abi Rafdi, lalu Rehan Zairi, serta Brian Jamalolo. Saya sendiri akan memulai yang pertama kali akan membacakan tentang pengertian serta dasar-dasar hukum yang terdapat pada perjanjian kredit bank. Baik, saya mulai. Sebelum melanjut kepada perjanjian kredit bank, saya akan menjelaskan tentang perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian merupakan sebuah peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal, atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Lalu berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengatakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain, yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Nah, sebenarnya rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belumlah tercantum dalam perundang-undangan. Akan tetapi dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pemberian bunga, maka berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor, yang mewajibkan debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Namun, terdapat pendapat dari ahli, salah satunya adalah ahli Gatot Supramono, menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat kekhususan di mana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Itu menurut Bapak ahli dari Gatot Supramono. Kemudian terdapat ahli selanjutnya yaitu Remi Syahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Maka dengan ini saya dapat menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam bab 13 buku 3 KUH Perdata, baik dari pengertian, subjek pemberi kredit, kemudian pengaturan, tujuan, dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari perjanjian kredit bank. Setelah ini akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Brian Jamalolo. Silahkan Brian. Halo, perkenalkan nama saya Brian Jamalolo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban perjanjian kredit bank. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.
Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan melaksanakannya. Ada dua macam hak, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum, yaitu menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut itu ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang, maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Kewajiban debitur adalah menyerahkan kredit atau uang pada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit, maka angsuran semakin kecil. Sebaliknya, semakin pendek jangka waktu kredit, maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ibn Faza. Nama saya Widya Insani, NPM 191000338. Dan di sini saya akan membahas tentang keadaan wan prestasi perjanjian kredit bank. Wan prestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Adanya jaminan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wan prestasi, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur, dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan. Penyelesaian wan prestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara penyelesaian wan prestasi. Pada umumnya, selain melalui pengadilan atau disebut litigasi, dapat juga diselesaikan di luar pengadilan non-litigasi, yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrasi, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Alfionita, NPM 191000340. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perjanjian kredit. Yang terdapat dalam mekanisme perjanjian kredit, yang pertama ada mengajukan permohonan kredit ke bank. Jadi, nasabah calon debitur mengunjungi bank untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang telah diketahui, yaitu legalitas perorangan dan badan usaha atau hukum, serta surat perizinan usaha. Usaha yang baru minimal sudah mencapai 6 bulan. Yang kedua, bank menganalisis permohonan kredit tersebut. Calon debitur mengunjungi bagian akun official untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas akan mensurvei data-data yang terdapat dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai atau layak atau tidak. Yang ketiga, bank menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Setelah dilakukan survei, pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RVC. Apabila RVC terpenuhi, diputuskan persetujuan kredit beserta plafon kredit yang akan diberikan. Tahap selanjutnya dilakukan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur kur mikro. Setelah pimpinan cabang memberikan persetujuan dan dokumen serta syarat-syarat telah dilengkapi, lalu ditandatangani. Yang terakhir, bank memonitoring kredit. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devino Wadania, NPM 1900345 dari kelas G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang berakhirnya suatu perjanjian. Perjanjian berakhir apabila terjadi hapusnya perikatan, dan perikatan akan terhapus apabila terjadi 1. Pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran bukan hanya batas pembayaran sejumlah uang, tetapi termasuk setiap tindakan pemenuhan prestasi seperti pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya lainnya. Yang kedua ada novasi atau pembaharuan hutang. Yang dimaksud pembaharuan hutang adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk pengganti perjanjian kredit yang lama. Yang ketiga ada percampuran hutang. Terjadi apabila kedudukan sebagai seseorang kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah suatu percampuran hutang dengan mana utang piutang itu dihapus. Yang keempat ada pembebasan hutang. Terjadi apabila berutang menyatakan bahwa dengan tegas tidak menginginkan lagi prestasi dari yang berutang. Yang kelima ada musnahnya barang berhutang. Musnahnya barang yang diperjanjikan akan menghapus suatu perikatan selama musnahnya barang tersebut di luar kesalahan si berutang. Yang keenam ada batal atau pembatalan. Perjanjian yang kekurangan syarat objektifnya dapat diminta pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang dalam paksaan atau kena tipu. Sekian, terima kasih. Asas-asas dalam perjanjian kredit. Asas-asas dalam perjanjian kredit menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian kredit yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. KUH Perdata memberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian kredit yang akan dibuat, sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Asas-asas perjanjian kredit tentunya mengikuti asas-asas umum hukum perjanjian. Berikut asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengandung maksud setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya.
Tujuan dari asas kebebasan berkontrak bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan yaitu tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah suatu perjanjian, cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum, kecuali perjanjian yang bersifat formal. Asas konsensualisme memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut telah tercapai secara lisan semata karena perjanjian tidak harus memerlukan formalitas. Ketentuan tentang asas konsensualisme dapat ditemui pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian yang salah satunya kesepakatan untuk mereka yang mengikatkan dirinya. Yang ketiga, asas personalitas. Asas ini dapat kita temukan pada pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu. Subjek hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Dari rumusan tersebut, pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum pribadi hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Yang keempat, asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuat perjanjian tersebut. Berlaku seperti undang-undang. Demikian, para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak dapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Yang kelima, asas berlakunya suatu perjanjian. Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya. Tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian, suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Zairi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kredit macet. Faktor kredit macet itu sendiri ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini penyebab utama kredit macet itu disebabkan oleh kelalaian pihak bank itu sendiri. Setiap penyaluran kredit untuk nasabah yang dilakukan oleh bank tentu mengandung resiko karena manusia sebagai makhluk hidup normal memiliki keterbatasan dan keterbatasan kemampuan dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih situasi kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Faktor-faktor internal itu ada kesalahan dalam menganalisa atau menilai kemampuan debitur pada saat permohonan kredit diajukan. Yang kedua, kelalaian dalam mengawasi dan membina debitur terutama dalam hal penggunaan kredit yang diberikan. Yang ketiga, bank terlalu mementingkan jaminan tanpa memperlihatkan kemampuan debitur untuk membayar angsuran pokok, bunga, atau pengikatan jaminan yang kurang sempurna. Yang keempat, lemahnya sistem informasi kredit dan sistem penguasaan untuk mengetahui perkembangan debitur. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri disebabkan oleh debiturnya itu sendiri, karena debitur atau nasabah dalam hal ini adalah sebagai pihak luar yang tidak sedikit dari mereka mengalami kondisi penurunan keuangan.
usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak stabil, atau bisa jadi ada faktor kesengajaan dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu. Selain kegagalan usaha debitur atau faktor kesengajaan dari debitur seperti disebut di atas, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit juga mempengaruhi kestabilan bank. Hal semacam ini seharusnya mudah untuk dicegah. Cukup pantau keadaan sebuah perusahaan. Apabila terjadi penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya, kemudian ada penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut, ya dari hal tersebut bisa disimpulkan harusnya pihak bank itu sudah bisa menganalisa kalau debitur atau nasabah tersebut akan melakukan kredit macet. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan berakhir juga presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.